Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Lintang Saptanti dengan NIM 24095111018. Di sini saya akan membahas case-based learning mengenai kandidiasis pada unggas, terkhususnya pada ayam. Di sini yang pertama merupakan pendahuluan. Jadi, kandidiasis pada unggas merupakan penyakit infeksi jamur oportunistik yang disebabkan oleh Candida spp, yaitu terutama pada Candida albicans yang biasanya menginfeksi terhadap ayam, yang umumnya menyerang saluran pencernaan bagian atas seperti rongga mulut, tembolok, dan esofagus. Dan jamur ini sebenarnya merupakan flora yang normal, namun dapat berkembang berlebihan akibat dari faktor predisposisi seperti penggunaan antibiotik jangka panjang, penurunan daya tubuh, lalu stres, umur muda, serta manajemen kandang yang kurang baik. Lalu juga secara klinis, kandidiasis ditandai dengan penurunan nafsu makan, pertumbuhan yang terhambat, dan munculnya plak putih keabu-abuan pada mukosa mulut atau tembolok yang dapat berdampak pada penurunan performa dan kerugian ekonomi pada peternakan unggas. Di sini merupakan studi kasus, yaitu peternakan ayam pedaging berpopulasi sekitar 1.000 ekor berumur 14 hari mengalami penurunan nafsu makan. Pertumbuhannya juga tidak seragam dan ayamnya tampak lesu. Riwayat menunjukkan adanya pemberian antibiotik spektrum luas selama 7 hari serta kondisi kandang yang lembab dengan sanitasi yang kurang baik. Lalu pemeriksaan klinis menemukan plak putih keabu-abuan yang tebal dan sulit dilepas pada rongga mulut dan tembolok, disertai mukosa hiperemis dan mudah berdarah. Lalu pemeriksaan mikroskopis menunjukkan adanya sel ragi bertunas dan pseudohifa. Sedangkan kultur jamur mengindikasi bahwa adanya Candida albicans. Dan berdasarkan temuan klinis pada laboratorium, kasus ini didiagnosis sebagai kandidiasis atau thrush pada unggas. Di sini merupakan metodologi penelitian. Subjek penelitiannya adalah ayam pedaging berumur 14 hari dengan dugaan kandidiasis. Lalu dilakukan pengumpulan data seperti observasi klinis ayam dan melakukan wawancara terhadap peternak terkait mengenai manajemen dan pemeliharaan dan penggunaan antibiotiknya. Lalu juga melakukan pemeriksaan laboratorium dengan melakukan pengambilan sampel kerokan pada tembolok, lalu melakukan pemeriksaan secara mikroskopis dan melakukan kultur jamur untuk mengidentifikasi agen penyebabnya. Lalu untuk gejala klinisnya, ayam mengalami penurunan nafsu makan, lalu unggas di sana tampak lesu dan lemah, pertumbuhan mereka juga terhambat, terdapat plak putih keabu-abuan pada rongga mulut, tembolok, dan esofagus. Plaknya ini juga sulit untuk dilepas. Mukosa di bawah plak tampak merah dan mudah berdarah. Lalu juga ayam mengalami seperti kesulitan menelan dan terdapat beberapa ayam yang juga diare. Di sini ada agen penyebabnya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis, ditemukan Candida albicans. Ini paling sering ditemukan pada unggas. Sifatnya itu saprofit pada saluran pencernaan unggas. Selain Candida albicans, ada juga Candida glabrata, Candida tropicalis, dan ada juga Candida yang lainnya, tapi jarang kasusnya. Dan ini juga bisa menyebabkan infeksi bila kondisi imun dari unggasnya sendiri itu menurun. Untuk sifat-sifatnya sendiri, dia memiliki sifat oportunistik, biasanya hidup sebagai flora normal di mulut, tembolok, atau saluran pencernaan, tapi juga dapat berkembang berlebihan bila kondisinya tubuh dan lingkungannya mendukung. Lalu dia tidak menular secara langsung dalam kondisi normal, tapi lingkungan yang lembab dan sanitasi yang kurang baik dapat memfasilitasi penyebaran jamur Candida ini sendiri. Lalu dia juga tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu kandang yang hangat dan lembab, sehingga mudah bertahan dan menginfeksi unggas muda atau unggas dengan imun yang lemah.
Dan di sini juga terdapat faktor pemicu aktivitas dari jamur Candida ini. Dia karena penggunaan antibiotik berspektrum luas, dia menekan flora bakteri normal yang menjaga keseimbangan mikrobiota. Lalu juga terjadinya stres dan imun yang menurun, itu membuat unggas menjadi lebih rentan. Di sini merupakan patogenesis dan virulensi. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu digunakannya antibiotik jangka panjang, terjadinya stres dan penurunan imunitas, itu memicu pertumbuhan berlebih dan sifat oportunistik itu sendiri. Lalu adanya adesin memungkinkan kandida melekat pada mukosa saluran pencernaan. Lalu terjadi pembentukan pseudohifa dan biofilm meningkatkan invasi jaringan dan resistensi terhadap pertahanan host itu sendiri. Lalu produksi enzim protease dan lipase menyebabkan kerusakan sel epitel mukosa. Setelah itu terbentuk plat putih keabu-abuan pada rongga mulut dan tembolok disertai dengan peradangan. Lalu terjadi juga kerusakan mukosa yang mengganggu proses penelanan dan pencernaan dan munculnya beberapa dampak dan gejala klinis. Untuk faktor dari predisposisinya sudah dijelaskan mengenai penggunaan antibiotika jangka panjang, lalu imunitas yang rendah atau kondisi yang stres, lalu juga lingkungan kandang yang lembab dengan sanitasi yang buruk, lalu juga dapat dari pakan dan air minum yang terkontaminasi dari jamur Candida ini. Lalu terjadinya gangguan nutrisi termasuk defisiensi vitamin dan mineral yang melemahkan pertahanan mukosa. Selanjutnya merupakan terapi yang bisa dilakukan, yaitu dengan pemberian anti jamur seperti nystatin menggunakan topikal atau lewat air minum. Lalu juga bisa digunakan fluconazole untuk kasus yang berat. Dan juga menghentikan antibiotik yang tidak perlu. Juga memperbaiki kebersihan kandang dan mengurangi kelembapan. Lalu memberikan air dan pakan yang bersih, bebas kontaminasi jamur. Lalu nutrisi yang seimbang, kurangi stres dari unggasnya itu sendiri. Lalu juga melakukan pencegahan biosecurity dan monitoring kesehatan rutin di peternakan. Jadi tadi penjelasan mengenai case-based learning kandidiasis pada unggas yang disebabkan oleh Candida albicans. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.